Oke, sekarang kita coba lari ke front end-nya. Front end kita bakal pakai Angular. Apalagi nih, makanan apa lagi nih Angular? Sejenis Anaconda atau apa ya? Oke, untuk Angular sendiri sebetulnya caranya mirip dengan si Spring Boot ya. Jadi kita buat template dulu. Template ini juga gampang. Sebetulnya awalnya kita harus install dulu si Angularnya ya. Bisa pakai npm atau pakai JavaScript yang lain, modul JavaScript yang lain. Buka aja di angular.io, itu nanti ada cara installnya. Teman-teman yang terbiasa pakai framework yang lain itu juga bisa React Native atau pakai Ionic atau pakai apapun itu bisa dipakai, jadi nggak masalah ya. Getting started, biasanya tinggal ngikutin aja di sini sih. Pakai Node.js, diinstal Node npm-nya diinstal, terus npm cara install Angularnya pakai kayak gini, terus buat project kayak gini. Udah tinggal ngikutin aja. Saya mau lihat projectnya dulu, tadi disimpan di mana ya? Dokumen Prakom Fullgram. Oke, di sini aja. Oke, tinggal dibuat aja pakai ini ng new, misalkan aplikasi front end. Nanti dia bakal buatkan satu folder yang udah siap kita pakai. Would you like to add Angular routing? Yes. Jawab aja yes. Ini pakai CSS karena saya biasanya pakai CSS. Dia proses dulu sebetulnya ya. Banyak sekali yang harus dia import, yang harus dia siapin. Mungkin bisa sambil buat kopi dulu, atau buat mie sambil makan mie sambil nonton video. Oke, sambil coba kita baca ya. Ternyata di sini ada beberapa paket yang deprecated. Usang. Core.js ini versi ini harusnya udah nggak pakai. Oh, ada error nih. Error apa lagi nih? No export for CLT version detected dan sebagainya. Nanti kita lihat. Oh, ada yang error dengan audit npm-nya ya. Ada npm-nya yang error. Tapi di sini ini kebentuk. Coba kita cek dulu ya. Git chart process connected. Node versi 11. Oh, Xcode ini kayaknya harus install itu ya. Install exportnya. Oke, udah, nggak apa-apa deh. Aplikasi front end-nya udah kebentuk. Struktur foldernya kayak gini. Jadi nanti di sana ada Angular.json, terus ada src kayak biasa, ada node modules. Ini semua modul-modul JS masuk sini semua. Biasanya saya bakal coding pakai Visual Studio Code. Folder, kita masukin ke folder yang tadi, folder aplikasi. Tadi di mana ya?
Wacom ya, program. Oke, bahan YouTube, aplikasi frontend. Ini kita open. Oke. Dari sini, ini sebetulnya template atau kerangkanya udah jadi. Kita bisa coba cek pakai ngSoft. Ini saya codingnya atau apa namanya ya, lebih ringan pakai Visual Studio Code kalau dibuat front endnya untuk Angularnya. Jadi ini pakai Visual Studio Code, saya coding pakai Visual Studio Code. Nah, nanti dia bakal jalanin service-nya di port ini, localhost 4200. Nah, ini kalau udah compile sukses, kita bisa cek di sini aja, localhost 4200. Kalau udah keluar kayak gini, berarti artinya udah oke, nggak ada masalah. Service-nya udah jalan, aplikasi webnya udah jalan. Oke, udah ya. Aplikasi udah jalan, ini kita stop dulu. Sekarang saatnya kita coding. Gimana caranya coding? Struktur si Angular ini nanti kita bahas lebih jauh deh ya. Yang penting kita bakal coba buat datanya tampil dulu, terus kemudian fungsi save-nya bisa jalan, fungsi hapusnya juga bisa jalan. Udah kayak gitu aja dulu. Jadi nanti di sini kita masukin ke satu halaman dulu si app ini ya, router outlet. Ini kan template yang tadi kita panggil ya. Yang tadi kita panggil, kita buka, dan nanti ada welcome to aplikasi tadi. Namanya itu ada di sini kalau nggak salah, di app modul. Gimana ya? Oh, di sini. Nih, title-nya aplikasi front end. Itu nanti di sini bakal muncul welcome to aplikasi front end. Terus dan sebagainya. Oke, dari sini sebetulnya kita bisa kasih modul kayak bootstrap dan sebagainya di Angular. Mau dipasangin juga boleh, terserah. Kita pokoknya fungsionalitasnya jalan dulu, ngerapihin tampilannya belakangan. Nanti kita ngurusin belakangan. Di sini nanti kita bakal buat satu tampilan yang dia bakal munculin daftarnya, terus munculin ada fitur hapusnya, dan ada fitur untuk ubah datanya. Oke, kalau kita lihat di sini, kita jadi satu halaman aja deh. Ini kita hapus, terus kita coba masukin komponen-komponen dalam. Yang pertama komponen tabel. Gimana cara kita bisa ngebuka tabelnya dulu ya, ngelis datanya dulu. Gimana sih caranya? Di Angular itu biasanya udah ada komponen-komponen kayak bootstrap, namanya material. Nontek aja di sini. Nah, ini dia Angular material. Ini versi 10.0.2. Bentar, saya lihat dulu di sini pakai versi berapa nih? Masih pakai versi 7.2. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat komponen-komponennya, macam-macam banyaknya. Ada card seperti biasa, ada checkbox dan sebagainya, menu dan sebagainya. Terus banyak sekali di sana. Ada tabel, ada date picker juga, ada chips dan sebagainya. Tampilnya udah bagus sih. Mungkin kita perlu update. Gimana caranya update si Angular ini biar jadi versi 10? Oke, kita coba cek aja dulu di sini. Setup.
Di npm-nya kita cukup pakai ini mungkin ya. Oke, kita coba. Di sini ketik aja npm install min.g Angular atau update min.g Angular CLI biar nanti dia di update. Mungkin butuh waktu cukup lama nanti ya. Oke, udah 10.0.3. Kok nggak berubah di package JSON nih, aneh. Oh iya, jadi kita setelah upgrade baru kita buat projectnya ya. Kalau nggak cari aja update Angular project to latest version, install min.g latest. Oke, terus upgrade to project, pakainya ini ng update. Oh gitu ya, ng update Angular CLI. Wow, kita harus ngupdate Node.js nya dulu 10, 13 atau 12.3. Oke, kita harus update si Angular update Node.js. Oke, npm-nya versi 6 tapi node-nya versi 11. npm upgrade di sini harus pakai n ya. Pakai n. Oke. Kita coba aja. Kita harus install cm nya dulu, sudo npm install n, baru nanti pakai n nya kita upgrade si node nya. Node versi 12. Oke. Untuk yang pakai Windows atau pakai Linux dicari sendiri aja ya, kalau misalnya mau pakai versi yang terbaru, atau kalau teman-teman baru nyoba seharusnya sih udah pakai yang terbaru si node-nya ya. Dan let's node-nya versi 14 malahan. Oh, yang stable aja ya, pakai yang stable aja. Oke. Ini versi yang terbarunya memang versi 14, tapi yang versi stabilnya itu versi 12.18. Oke, kita pakai yang stable aja. Bolak-balik versi 12. Oke. Ada juga versi LTS-nya, long term version. Long term support maksudnya. Oke, kalau coba pakai yang LTS nya gimana? Sudo mlts. Versinya berapa? Lebih enak. Oh, ya ini yang stable nya. Oke. Sekarang kita coba upgrade si Angular. Oke, Angular CLI versi 10 is Nyopal. Oke. Jadi sebetulnya versinya ini seharusnya bisa di-upgrade ya. Global CLI
local Angular CLI version. Jadi kita harus merubah si ininya ya, versi dari si Angular yang dipakai di sini di package ini. Tetap nggak bisa ya, compilernya kurang. Paling aman sih bentuk project baru lagi aja. Ini versi masih pakai 7 ya. Saya mau pakai komponen yang baru soalnya. Kita ini aja deh, kita hapus aja, kita buat baru. Aplikasi front end ini kita tutup, yes. Oke, ini kita tutup juga, close folder. Kita buat baru aja. Saya rindu pakai, bukan rindu ya, pengennya udah versi yang baru. Oke, kita lagi, berarti kita harus install lagi. New aplikasi front end, new aplikasi front end, pakai routing ya, CSS ya. Nanti dia bakal proses persiapan template. Oke, sip. Jadi kita udah dapat projectnya. Terus kita buka lagi pakai Visual Studio Code. Ini kita buka lagi. Oke, jadi kita udah punya satu project. Kalau kita coba buka dulu ya, kita coba buka jalan nggak template-nya. Kita coba lihat dulu, tampilannya seharusnya beda ya. Oh bukan nih, ng self kurang yes. Di versi yang baru kayaknya udah banyak perubahannya. Oke, kita coba cek di servernya. Localhost 4200. Ini harusnya tampil, canggih ya, lebih keren, lebih smooth. Oke, jadi kayak gini bentuknya. Nanti di aplikasi kita ini harus kita ubah sedikit ya, kita edit sedikit. Kalau kita lihat di src nya, di bagian app-nya itu bentuknya kayak gini. Nah, kita lihat below is only a placeholder. Jadi ini stylenya udah oke ya. Kita pakai aja, kayaknya bagus. Stylenya udah oke. Nah, style ini biasanya kalau kita coding pakai Angular, si CSS ini, si style ini kita masukin ke CSS nya, ke file CSS nya. Jadi setiap kita buat satu komponen itu bakal ada 4 file ini yang kebentuk, 3 kalau nggak salah, 3 atau 4 gitu ya. Ada CSS nya, ada HTML nya, ada TS nya, TypeScript, ini logic dari si halamannya, terus nanti ada spec, ini buat tesnya, unit testnya di sini. Ini welcome. Oke. Selamat datang. Ini nggak usah dirubah, ini bagus, biru. Twitternya aja yang kita rubah, Twitter logo mungkin nanti diganti sama logo perusahaan ya. Nah, ini kita tutup aja. Ini biasanya dia otomatis sih, otomatis reload. Nah, kayak gitu. Selamat datang, selamat datang. Setiap kita save nanti dia bakal nge-reload ulang servisnya, terus nanti dia langsung update datanya di sana. Oke, terus ada konten, ini main
Jadi ini kita tutup semua dulu nih. Dari app is running. Oke, title-nya ini dari belakang. Ini kita tutup. Ini dia hilang. Ternyata gambar pelanginya dari situ ya, dari sini nih. Ada ellipse SVG, ini gambar pelanginya. Rocket smoke tadi ya, ini dari sini. Kita nggak perlu deh kayaknya. Oke, link di bawahnya juga nggak ini, kita tutup aja. Jadi dari research sampai Twitter, next step sampai start di kita. Banyak ternyata ya, ada komponen dan sebagainya, ada banyak build for production dan watch test ya, komponen, jadi banyak sekali. Ini caranya generate komponen, ini cara buat tambahin material, FPWA dan sebagainya. Ini nanti tinggal diketik aja dari sini nih, dari konsol kita tinggal kasih aja ng add angular material. Kalau kita mau pakai materialnya tadi, material yang ada di sini itu kita masukin ke sana. Nanti dia nginstalin otomatis. Terus PWA juga kayak gitu. Oke, ini kita tutup dulu ya kode ini. Dari sana sampai start, logo start, love angular Twitter. Oke, sampai sini kita tutup aja. Nah, ini ada gemnya juga, ada indigo pink, di purple amber, pink, blue gray, purple, dan custom. Ini previewnya bisa kita lihat di sana. Previewnya klik aja di comment klik, terus nanti dia bakal, nah ini untuk yang indigo pink. Terus untuk yang di purple ambernya, kalau kita klik, nah ini warna yang dipakai buat di purple angle. Ya. Kalau pink blue gray gimana? Pink blue gray temnya atau warnanya bakal kayak gini. Purple green kayak gimana? Ini bisa kita buka. Purple green. Mirip-mirip ya. Cuma beda di ini. Kita pakai yang pink bagus deh, pink blue gray. Oke. Terus global material typography style, oke, kita set aja. Browser animation, yes. Jadi biar kayak tombolnya tadi ada bagusnya. Nah, gitu tuh animation. Jadi sebetulnya satu framework Angular ini udah nyediain semuanya, udah nyediain banyak sekali template buat kita ya. Ini kayaknya saya kurang kasih ini deh. Kurang kasih tanda komentar, tanda komennya kurang jelas. Oke, dia bakal seharusnya bakal reset terus. Kayak gitu. Oke, bagus ya. Nanti kita pakai ini aja template. Ini bisa diganti logo perusahaan tertentu.
apa sih? Oh iya, sini. Oke, kita tambahin di sini kodenya. Gimana cara nampilin datanya? Datanya tentu aja bentuknya tabel. Jadi kita bakal pakai komponen material dari tabel. Kita langsung aja ya. Gimana cara pakainya? Tabelnya sederhana aja kayak gini. Ada nomor, nama, weight, simbol, dan sebagainya. Datanya kita buka kodenya. Jadi cara buat tabel itu kita pakai tabel, komponen tabel, mat tabel, dataset, dan seterusnya. Tapi ini biasanya kita harus deklarasiin dulu di modul penggunaan tabelnya. Oke. Nah ini kita harus import mat tabel modulnya ke modul kita ya. Lihat modul ini kita harus kasih atau tambahin mat tabel modul. Datanya dari mana nih? Biasanya bisa import manual sih. Import mat tabel modul from Angular material. Angular material tabel ini. Tabel. Oke, jadi lebih gampang versi yang terbaru ya. Dia lebih gampang kita lihat errornya di mana. Oke, setelah mat tabel modul udah masuk, kita bisa pakai di add komponen kita. Kita coba aja pakai tadi ya, tabel. Jadi kita pakai example yang tadi. Nah ini kita ketik aja dulu HTML-nya. Sebentar, ini masih jalan terus ya, compiling. Oke. Oh, ada yang salah ya. Oh, atau di sininya belum kita deklarasiin. Oke, nanti kita deklarasiin. Kita coba ketik kodenya dulu ya. TS nya kan perlu kita deklarasiin si tabelnya. Oke, kita buat dulu si tabelnya. Tabel mat tabel, data search nya kita jadiin biasa, data search class mat elevation C8. Jadi nanti si tabel ini bakal data search nya bakal diambil dari data search, nanti kita dikasih di TypeScript di TS nya. Terus mat elevation itu nanti dia bakal muncul tingginya. C8 itu ada skala 8 ke atas, jadi kayak kesan timbul, kesannya kayak gini. Nah ini, jadi si tabelnya kesannya ada di atas layar ya, di atas data di bawahnya. Oke, setelah itu kita deklarasiin kolom-kolomnya. ng container mat kolom def. Nah kolom ini deklarasinya ke bawah ya, kayak gini ya. Jadi nanti yang pertama kita deklarasiin untuk nim-nya dulu, terus nama, terus apalagi tadi, nim, nama, jurusan dan alamat. Yang pertama nim-nya dulu. Oke, setelah itu kita kasih headernya, mat header cell, mat header cell def. Ini nanti diisi nim. Ini judul yang nanti bakal muncul di atas tabel ya. Nanti munculnya nim.
Terus isi datanya apa? Isi datanya di mat cell ya. Oke, jadi di sini ada elemen-elemen. Nanti elemennya kita jadiin, kalau di sini saya kasih nama data. Nanti baru dibaca dari belakang. Data itu adalah nim, data dari nimnya. Nanti elemennya ini harus disesuaikan sama di TS-nya ya. TS-nya nanti elemennya apa katanya. Nah ini nanti kita buat nih. Nanti kita buat TS-nya dulu apa ya. Jadi nanti di TS-nya biar sejajar, biar keterangannya sejajar. Display columns ini adalah columns yang nanti bakal muncul, yang bakal ditampilin kolomnya apa aja. Yang pertama name, nama, jurusan, alamat. Oke. Terus nanti ada data search-nya. Data search-nya pertama kita buat aja default-nya dulu ya. Nanti kita coba ngambil data dari database. Jadi sebelum kita ngambil data dari backend tadi, dari backend kan bentuknya udah list ya. Nah di sini kita buat data dummy-nya dulu aja. Data dummy-nya itu name, misalkan 1, nama, jurusan, alamat. Oke, jadi kita buat kayak gini dulu aja buat dummy-nya. Data source ini nanti bakal dilempar ke sini ya, ke sini data source. Terus nanti data source dilempar ke sini, dia dianggap sebagai data, variabel data. Terus data name-nya ditampilin di bawah name. Display columns.
Oke, jadi dari sini ya, kita deklarasiin header row-nya itu dari mana? Display column. Jadi antara si header ini, kolom dev-nya dengan yang ada di display column ini harus sama. Terus gimana datanya? Datanya deklarasiin di sini. Add data. Nah, kayak gitu. Oke, di sini ada template URL app component. Ada yang error. Ini biasanya ada yang aneh dengan kodenya. Router outlet is a web component, then add custom element schema custom. Oh, jadi karena si router ini part of module, jadi kita harus deklarasiin di sini ya. Nah, kayak gitu. Sorry, mungkin ini array, karena bentuknya array jadi kita harus kasih kurung kayak gitu ya. Nah. Oke, sekarang masalah tabel modul. Tabel modul ini kan nggak salah nggak ada masalah, kecuali kita harus masukin net tabel modul. Mungkin kita perlu compile ulang, jadi ng-serve dulu, terus nanti dia bakal compile ulang, terus kita coba running. Oke, ternyata selesai ya, jadi harus di-compile dulu, terus dia baru bisa dibaca di sana. Oke, kita coba buka aplikasi front end kita, seharusnya dia bakal munculin kayak gini. Ini nama, jurusan, dan alamat. Datanya masih berantakan, nggak masalah. Tapi datanya yang penting keluar dulu. Oke. Nanti mungkin perlu ditambahin kali ya. Kalau misalkan kita mau tambahin tabelnya biar lebih panjang, kita bisa lihat CSS-nya, tabel width 100%. Di sini kita bisa tambahin tabel width 100%. Oke, nanti dia bakal compile ulang, terus kita cek di aplikasi kita, dia harusnya panjang. Nah, kayak gitu. Oke, data kita udah mulai muncul ke aplikasi. Terus setelah itu kita bakal coba fitur tambah datanya. Gimana cara nambahin datanya? Oke, dari sini dulu. Oh, sebelum tambah data ya. Sebelum tambah data seharusnya kita munculin data ini dari database, dari backend. Jadi kita harus ngambil data dari backend, terus kemudian data dari backend seharusnya yang tampil di NIM ini. Oke, yang pertama kita harus buat dulu service-nya. Jadi kita close, kita buat satu service untuk ngambil data dari backend. ng generate service, misalkan apa, data service. Oke. Nah, kita udah buat data service kayak gini. Nah, di sini nanti kita bakal pakai request RxJS. Kita pakai RxJS untuk ngambil data di backend ya. Oke, gimana caranya ngambil data? Yang pertama kita perlu deklarasiin dulu HTTP client di sini. Oke, yang pertama kita deklarasiin dulu akses untuk HTTP client nih. HTTP client ini diimport. Nggak ada, di sini nggak ada. Import HTTP client
dari Angular HTTP import dari sana. Oke. Setelah itu di sini kita buat fungsi baru, get all data. Terus nanti pengembaliannya itu observable any data. Ini return this HTTP. Kita ambil pakai get, larinya ke localhost portnya tadi kita pakai 5000, terus kita ambil datanya lewat list data. Oke, jadi kayak gini ya cara ngambil datanya. Kita buat satu fungsi, terus kita ambil pakai kelas HTTP client get localhost ke list data. Nanti fungsi ini bakal ngembaliin observable. Oke, nah dari fungsi ini kita panggil di bagian app tadi, di app TS ya, app komponen TS ini. Nanti kita panggil si service, data service nya. Nah, jadi di app komponen ini nanti kita bakal buat konstruktor, terus nanti kita panggil service-nya. Apa tadi ya? Kita buat apa sih? Data service ya, service data service. Ini ya, data service, salah pemanggilannya. Oke, nggak apa-apa lah, diimport dari data service, diimport dari from data service. Oke, setelah itu kita perlu adain init data. Jadi begitu halaman kita akses, ada klien akses halaman, terus kita bakal jalanin init data biar dia ngambil dari data dari database, dari backend ya, dari backend dia ambil, terus dia tampilin di layar. Jadi di kelas ini kita perlu implement on init. Nah, karena on init ini ada bawaan fungsinya, jadi di sini kita perlu deklarasiin fungsi ng on init. Nah, nanti semua datanya dari sini. Oke, sekarang kita isi. Jadi data source-nya itu seharusnya kita ambil dari this service get all data. Bukan ya? Net result. Jadi nanti datanya kita ambil dulu dari service, this service get all data. Kita panggil service get all data subscribe, kayak channelnya ya. Data search itu nanti nge-push data dari result. Nah, kayak gini. Jadi datanya dari database, dari backend diambil pakai service-nya bentuknya get all data, fungsinya get all data, terus di subscribe. Jadi modelnya sebelumnya ini model RxJS. Gimana cara ngambil data dari backend tanpa melakukan blocking. Jadi dia bakal nge-request ke backend async. Jadi halamannya udah tampil nih, dia bakal proses ngambil datanya. Jadi kalau datanya banyak yang diambil dari belakang, dari backend, itu kalau backendnya support dengan async, itu bakal ngambil datanya perlahan ya, loadingnya perlahan.
Jadi berapa data dulu didapetin, ditampilin, dapat berapa data tampilin. Jadi model di belakangnya, di backendnya juga harusnya kayak gitu. Nah, di backend kita itu masih bentuk yang scene. Jadi begitu backend ada request ke backend bakal ngasihnya nunggu lengkap dulu baru dikasihkan ke frontend. Jadi kayak gitu bentuknya. Oke, dari sini kita coba bedain ya. Nanti kita bedain. Ini kalau data dari lokalnya isinya dummy. Nah, kayak gini ya. Kalau data dari database nanti seharusnya munculnya 1 AAA kayak gitu. Kalau udah munculnya 1 AAA berarti oke, data source-nya ngambil dari si backend. Tapi kalau masih dummy berarti ini masih belum berhasil nih, koneksi ke backendnya masih belum berhasil. Kita pastiin dulu si backend ini jalan ya, terus baru kita engage serve. Nanti kita cek datanya di front endnya itu udah tampil data dari hasil backend atau data yang masih dummy kayak gitu. Oke, kita cek datanya. Ini kita coba close deh. Sebaiknya sih pakai incognito kayak gini ya, localhost 4200. Jadi dia selalu refresh si case nih. Oh, ternyata error ya, belum tampil nih. Oke, kalau misalkan kayak gini, kita bisa cek dulu di bagian konsolnya. Nah, ini banyak error nih. Jadi pada saat injection error HTTP client-nya error nih, ada error di sana. No provider for HAT, null injection error. Oke, jadi kita perlu nambahin sesuatu ya di bagian modulnya. Jadi kita harus nambahin sesuatu di modulnya nih. Jadi di bagian modul ini kita perlu deklarasiin atau import HTTP client modul. Nah, ini juga diambil dari tempat yang sama ya. Oke, setelah itu kita coba akses lagi. Nah, datanya masih dummy. Kita cek coba data dari klien itu udah muncul atau belum. Error failed ya, has been blocked by course policy. Kita coba ubah di front end-nya juga ya, di bagian service tadi. Nah, ini HTTP localhost 5000 base data. Oke, datanya belum muncul, datanya belum tampil. Coba kita ubah dulu si ini, app komponen ini. Mana yang tadi? Ini ya, data source-nya kita jadiin, ini bisa kita keluarin coba ya datanya, console log result. Ini hasilnya kayak gimana sih? Jadi setiap dia request nanti dia bakal munculin datanya kayak gini, name, nama, jurusan, alamat, lainnya 1. Oke, jadi kita perlu nge-push datanya dulu. Resultnya itu kan nilainya kayak gini ya, 0, name, alamat. Nah, ini harus kita deklarasiin yang sama nih. Ini perlu kita hapus dulu. Array data. Oke, datanya kita perlu deklarasiin juga. Oke, jadi kita ngikutin ininya aja ya, ngikutin si export
interface ini. Jadi kita perlu deklarasiin dulu datanya, baru nanti datanya kita deklarasiin di sini. Data source-nya itu sebetulnya array dari data. Ini kayak gini, di elemen. Ini oke, kalau kita kayak gini, kita bentuk kayak gini, kita cek. Ini push ternyata nggak mau ya. Nah, jadi modelnya kayak gini. Saat kita dapetin data dari backend, terus kita tampilin, munculin di front end, bentuknya kayak gini. Jadi kita ngambil data dari service-nya yang bakal menghubungi ke backend, dari backend balik ke service, terus diambil datanya lewat subscribe, terus hasil resultnya ini ditampilin ke halaman ke data ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi ke bagian tambah data, modul tambah data.